Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Islam adalah agama yang mengatur segala persoalan manusia, termasuklah soal hutang piutang. Bahkan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang piutang, seperti mana di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282. Hukum berhutang dalam Islam sebenarnya dibolehkan, mubah, bahkan bisa berubah menjadi wajib jika ternyata orang yang meminta bantuan hutang tersebut dalam keadaan yang darurat. Dia sakit dan dia membutuhkan pertolongan biaya untuk mengobati penyakitnya. Tetapi hutang juga bisa berubah menjadi sesuatu yang haram kalau kemudian ternyata ada niat untuk merusak harta orang lain dengan sengaja untuk tidak membayarnya. Tetapi kebolehan berhutang itu harusnya menjadi sebuah alternatif yang terakhir dan tidak menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan berhutang ini memiliki dampak yang kurang baik, seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innar rajula idza ghurima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Bahwa seseorang laki-laki itu yang biasa berhutang, jika dia berbicara maka dia akan berdusta, jika dia berjanji maka dia akan sering mengingkarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui beberapa etika dalam hal hutang piutang ini. Etika yang pertama misalnya adalah memiliki niat untuk membayar hutang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas," ya, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang kepada manusia dan dia berniat untuk membayarnya, yuridu ada'aha, ya, addallahu anhu, maka Allah akan membantu membayarkan hutangnya tersebut. Wa man akhadha, tetapi siapa yang berhutang, yuridu itlafaha, mau atau berniat untuk merusak harta orang, yaitu berniat untuk tidak mau membayar dari awal, atlafahullah, maka Allah lah yang akan merusaknya dan merugikannya orang tersebut. Termasuk dalam hal ini diterjemahkan dia akan kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya. Yang kedua, etika yang dianjurkan dalam Islam adalah membayar hutang itu dengan jauh lebih baik. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam riwayat diceritakan beliau berhutang 1 ekor unta kepada seorang badui. Dan ketika tiba masa untuk membayar hutang tersebut, ternyata unta yang sejenis atau unta yang sama itu belum dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW memiliki unta yang lain yang jauh lebih berkualitas dan bernilai harganya. Maka Rasulullah SAW mengembalikan hutang untanya itu dengan yang jauh lebih baik tadi. Dan kemudian beliau mengatakan dalam hadisnya, afdalukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik di antara kalian atau yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam menunaikan janjinya. Barangkali ada yang bertanya, bukankah itu masuk dalam kategori riba? Karena unta yang harusnya harganya nilainya 50 juta katakanlah, harus dibayar dengan unta yang nilainya 75 juta. Ada 25 juta kelebihan di situ. Nah, di sini perlu kita luruskan bahwa jika itu tidak dipersyaratkan dari awal, tetapi murni bentuk keikhlasan dari orang yang berhutang, ya, ketika dia ingin membayarnya, maka itu kita anggap tidak masuk dalam kategori riba yang dilarang di dalam Islam. Bahkan sebaliknya itu menjadi etika yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Etika yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tidak menunda-nunda. Dalam hadis yang sangat pendek tetapi bermakna mendalam,
Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghaniyun zulmun. Orang kaya yang sengaja menunda-nunda hutangnya, maka itu adalah perbuatan kezaliman. Oleh karena itu, kenapa hadis ini menjadi rujukan dan menjadi dasar adanya denda di dalam Islam. Denda di dalam Islam ditujukan untuk mendidik dan mengajarkan kepada orang yang seharusnya membayar hutang dengan tepat waktu, tetapi dengan sengaja tidak mau membayar atau menunda-nunda hutang tersebut. Etika yang keempat adalah tidak mempersulit dalam pembayaran. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu abdan, bahwa Allah merahmati seorang hambanya, samhan idza ba'a, dia memudahkan ketika membeli, samhan idza ishtara, dia memudahkan ketika membayar, wa samhan idza qada, idza iqtada, dan mudah ketika dia ditagih. Artinya tidak mempersulit orang lain. Bukankah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah juga akan mempermudah urusannya. Dan yang terakhir barangkali, etika yang terakhir, yang kelima yang bisa kita sampaikan pada sesi ini adalah tidak lupa mendoakan orang yang telah memberi hutang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya, maka doakanlah dia sebanyak-banyaknya sampai engkau menganggap bahwa doa itu telah betul-betul membalas kebaikan orang itu kepada antum. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada sesi dan tema kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan jalan keluar dengan etika yang terbaik dalam perkara hutang piutang ini. Demikianlah etika hutang piutang, khususnya bagi yang berhutang. Mudah-mudahan pada episode yang berikutnya kita akan pun belajar tentang etika bagi yang memberi hutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.